بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا وإخلاصا وسدادا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar Zoom ini yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Insyaallah taala pada malam yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kitab syarah surat Al-Fatihah, tafsir surat Al-Fatihah wa qisar al-mufassal. Insyaallah taala pada malam yang penuh berkah ini kita akan membahas surat At-Tin. Tafadhal. Yang mau baca silakan. Ya ikhwah, silakan yang mau baca, tafadhal. أنا أستاذ. Tafadhal, akhi. Surah At-Tin sampai mana, Ustaz? Surah Sampai At-Tin saja. akhir surah Surah At-Tin. At-Tin saja. Sama terjemahannya ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi buah tin dan buah Coba zaitun. dibaca bahasa Arabnya. Akhi, dibaca dulu Al-Qur'annya, wattini wazaitun, baru terjemahannya. Wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Khalas Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakillahu khairan ya, ukhti yang sudah menampilkan buku di layar kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Aqsama Allah taala bisyajarataini al-ma'rufataini at-tini wazzaitun. Faqal wattini wazzaitun. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua pohon yang agung, yaitu dengan buah yang agung, yaitu buah tin dan buah zaitun. Maka dinamakanlah surah ini dengan surat At-Tin, diambil dari kalimat wattini wazaitun. Surat At-Tin ini adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, atau disebut dengan surat Makkiyah. Dan surat At-Tin ini, atau gambaran umum tentang surat At-Tin ini, adalah berisi tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling indah. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setelah diberi kenikmatan, maka manusia setelah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang bersyukur, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, sehingga mereka mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian dari nikmat tersebut ada yang kufur, sehingga mereka dikembalikan ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka Jahannam. Fama yukadzibuka ba'du biddin
Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Ini gambaran umum tentang surat At-Tin. Buah tin merupakan buah yang tidak pernah dikenal oleh penduduk Hijaz, yaitu kota Mekah dan Madinah. Karena buah ini tumbuh di negeri Syam. Syam, kalau kita katakan Syam, berarti ada berapa? Ada 4 negara, yaitu Suriah, Lebanon, Palestina, dan Urdun, Jordania. Ya, ini dia negeri Syam. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa buah tin adalah buah yang paling mirip dengan buah-buahan yang ada di surga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tersebut. Karena sebagian sifat buah yang ada di surga ada sifatnya tersebut pada buah tin. Yang pertama, ya, di antara sifat-sifat buah yang ada di surga itu buahnya bisa diambil atau mudah untuk diambil. Begitu juga buah tin. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dahannya yang rendah, ya, sehingga ia mudah untuk dipetik. Itu yang kedua. Yang ketiga, buah tin, ya, bisa dimakan seluruhnya sampai ke kulit-kulitnya. Beda dengan buah-buah yang lainnya seperti buah jeruk, ya, buah pisang, buah semangka, pepaya dan sebagainya. Itu nggak bisa kita makan sampai ke kulitnya. Berbeda dengan buah tin. Ya. Dari sifat-sifat tersebut kita dapatkan pada buah tin. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin. Ini pendapat sebagian para ulama seperti Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah zaitun. Ya, buah zaitun adalah buah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah zaitun karena buah tersebut memiliki manfaat yang sangat besar. Dan itu Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat An-Nur. Ya, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. Ya. Intinya Allah Subhanahu wa taala memuji buah zaitun, ya, karena buah tersebut adalah buah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan pohon zaitun ini adalah pohon yang tumbuh di negeri Syam. Ya, sebagaimana juga disebutkan oleh penulis, ya, muridan munabitahuma wa hiya ardus Syam. Yang dimaksud dari buah zaitun dan buah tin adalah buah yang tumbuh di negeri Syam. Dan juga buah zaitun ini adalah buah yang bisa digunakan sebagai obat. Dan juga dia adalah merupakan kebutuhan penduduk negeri Syam. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang buah tin dan buah zaitun di dalam Al-Qur'an. Di antaranya juga ada, ya, wasyajaratun takhruj min turi Saina tambutu bid-duhni wa sidghil lil akilin.
Ya, Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh di Gunung Sina, yang tumbuh di Gunung Sinai, yang buah zaitun tersebut bisa menghasilkan minyak tambutu biduhun wasibghil lil akilin, dan juga bisa menambah selera bagi orang yang makan. Ya, karena kalau sebagian orang Arab, ya mereka kalau sarapan pagi, bahkan makan siang atau makan malam, mereka kadang pakai buah zaitun. Ya, karena itu akan menambah selera makan mereka. Ini sebagian orang Arab ya, nggak semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Kenapa? Karena keduanya merupakan buah yang sangat menakjubkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Wattini wazaitun. Demi buah tin dan demi buah zaitun. Kemudian di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa turi sinin, demi gunung Sinai. Apa itu gunung Sinai? Wa huwal jabalul ladzi kallama Allah fihi Musa alaihi salatu wassalam. Gunung Sina adalah gunung yang Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, Sinin disebutkan dalam kitab ini, Sinin lughatun fi Sina wa hiya sahra baina Misr wa bilad Palestin. Sina adalah gunung atau padang pasir yang terletak antara Mesir dan Palestina. Ya, negeri Sinai, Gunung Sinai adalah gunung tempat Allah Subhanahu wa taala pertama kali memanggil Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan berbicara dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah di ayat setelahnya, wa hadzal baladil amin, demi kota Mekah yang aman. Itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz isyarah yang menunjukkan kepada dekat. Wahada, dan inilah baladil amin. Ya, negeri yang aman, yaitu kota Mekah. Wa huwa Makkahul Mukarramah di amnin nasi fiha. Ya, karena ketika orang berkunjung atau berada di kota Mekah, maka dia akan berada dalam keadaan aman. Sebagian ulama menyebutkan atau berpendapat bahwa maksud Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun adalah tempat tumbuhnya buah tin dan buah zaitun. Oleh karena itu, dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat-tempat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Yang mana dua buah ini tumbuhnya di mana? Di negeri Syam, tempatnya para nabi, seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan Turi Sina, Gunung Sinai, tempat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam.
Yang ketiga, wa hadzal baladil amin. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah, dan ia merupakan tempat diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah. Kota Mekah merupakan kota suci yang keamanannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni harramtul Madinah kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Mekah sebagai kota haram, dan aku menjadikan kota Madinah sebagai kota haram, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita tidak boleh berburu di kota Madinah dan kota Mekah. Kita juga tidak boleh mematahkan pohon yang ada di sana. Ya, wa man dakhalahu kana amina, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang memasuki Baitullah, kota Mekah, maka dia akan berada dalam keadaan aman. Bahkan keamanan kota Mekah itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ya, sebagian ahli tafsir menyebutkan orang-orang Arab zaman dahulu, kalau misalnya ayahnya dibunuh oleh orang lain, kemudian ia ingin membalas dendam terhadap pembunuh ayahnya dan menemukan pembunuhnya di kota Mekah, ia tidak jadi membunuhnya. Ini menunjukkan tentang keagungan kota Mekah. Namun, kota Mekah pernah dihalalkan khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika Fathu Mekah. Ya, ketika Fathu Mekah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di waktu siang saja. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kota Mekah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma di waktu siang saja. Kemudian Allah kembalikan kesuciannya, keharamannya sebagaimana sebelumnya, yaitu ketika Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Dan itu juga dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa anta hillun bihadzal balad, di dalam surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Ya, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Ya. Para ulama menyebutkan dahulu kota Mekah itu diharamkan, kemudian dihalalkan khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika penaklukan kota Mekah, yaitu di tahun ke-8 Hijriah. Ya, karena orang-orang dilarang untuk berperang di kota Mekah. Namun Allah Subhanahu wa taala menghalalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi kaum musyrikin pada saat Fathu Mekah. Oleh karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk membunuh Ibnu Khattal. Ibnu Khattal ini adalah orang yang suka mengejek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia selalu membuat syair-syair
untuk menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh para ulama, Ibnu Khattal ini sempat masuk Islam, tetapi ia murtad dan bahkan membunuh sebagian kaum muslimin. Ya, tatkala dia dikepung oleh kaum muslimin, ia berlindung dengan kain Ka'bah. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyuruh para sahabat untuk membunuhnya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan berperang di kota Mekah selama beberapa waktu saja, ya, yaitu sejak matahari terbit sampai waktu sholat asar. Ya, dan ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa anta hillun bihadzal balad, dalam soal balad. Ayat ini juga menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan tentang suatu kejadian yang akan terjadi di masa depan. Ya. Makanya surat At-Tin ini adalah surat yang diturunkan di kota Mekah ketika kaum muslimin dalam keadaan tertindas. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguasai kota Mekah Al-Mukarramah, kota Mekah tidak lagi dihalalkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan 3 tempat dari nabi-nabi yang berbeda, seperti yang telah kita sebutkan. Ya, para ulama mengatakan, ya, hal ini menunjukkan bahwa seluruh nabi berada dalam agama yang satu. Baik itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, begitu juga nabi-nabi yang lainnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, bahwasanya para nabi itu mereka seayah, walaupun ibu mereka lain. Ayah mereka mana? Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, alaihi salatu wassalam. Kemudian ibu mereka siapa? Berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Sarah atau Hajar. Namun agama mereka tetap satu. Dan seluruh nabi tersebut mereka menyerukan kepada tauhid dan akidah yang sama. Walaupun syariat mereka berbeda. Ya, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat Allah Subhanahu wa taala berikan aturan dan jalan. Dan barang siapa yang meyakini bahwa Yahudi yang sekarang, Nasrani yang sekarang, dan Islam yang sekarang, tentunya Islam dari yang dulu sampai sekarang, adalah agama yang sama, berarti itu adalah keyakinan yang batil. Yahudi dan Nasrani yang sekarang semuanya telah menyimpang dan sudah teracuni dengan kesyirikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa mereka adalah orang-orang musyrik. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ya. Nabi Ibrahim bukanlah orang Yahudi dan juga bukan orang Nasrani, kan, tapi dia berada di atas agama yang lurus. Ya, wa ma kana minal musyrikin. Dia bukanlah orang-orang musyrik. Ya, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka berkata, jadilah kalian orang Yahudi atau Nasrani, niscaya
kalian akan mendapatkan petunjuk. Ya, qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, agama Nabi Ibrahim adalah agama yang lurus dan dia bukanlah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Ibrahim. Ya, seperti yang sekarang dibangun di sebuah kota, ada namanya Baitul Ailiyah Al-Ibrahimiyah, yaitu rumah tempat peribadatan agama Nabi Ibrahim. Dan ini kita sebutkan ya, tempatnya di mana. Dan ini diresmikan langsung oleh pemerintahnya. Dan ini didirikan di negeri Islam. Ya, di negeri Islam, sebuah proyek yang sangat besar dinamakan Baitul Ailiyah Al-Ibrahimiyah, yaitu rumah tempat peribadatan agama Nabi Ibrahim. Ya, di situ ada agama Yahudi, di situ ada agama Nasrani, di situ ada agama Islam. Di suatu gedung. Tujuannya apa? Ya, padahal Nabi Ibrahim bukanlah orang Yahudi dan juga bukan orang Nasrani, seperti yang dianggap oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika seseorang menganggap seluruh agama itu sama dan membenarkan semuanya, ini adalah pemikiran kaum liberal. Mereka mengatakan bahwa surga bukan hanya milik orang Islam, melainkan orang Yahudi dan Nasrani juga akan masuk ke dalam surga. Seandainya semua agama Yahudi dan Nasrani, Islam, ya, Yahudi dan Nasrani juga masuk surga, untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang Nasrani? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Isa ibnu Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Ya, di dalam surah Al-Maidah, sungguh telah kufur, telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu satu di antara tiga. Ya, ketika seseorang meyakini bahwa Yahudi dan Nasrani juga masuk surga, ini adalah keyakinan yang batil. Dan ini merupakan bentuk kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, ya, walladzi nafsu Muhammad biyadih, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya. Rasulullah bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengarkan seruanku, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan wahyu yang diturunkan kepadaku, kata Rasulullah SAW, melainkan dia mati dan pasti masuk surga, masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala pun juga telah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka ia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ya, kemudian di dalam kitab ini disebutkan faqala wa hadzal baladil amin wa huwa Makkatul Mukarramah li amnin nasi fiha. Ya, jadi kota Mekah itu disebut dengan Baladul Amin, negeri yang aman, karena ketika seorang masuk ke kota Mekah, dia akan berada dalam keamanan. Wal isyaratu ilaihi lita'zim, dan isyarat
pada kalimat hadza ini menunjukkan kepada pengagungan kota Mekah. Wa li anna nuzul surati waqi'un fihi, karena surat At-Tin diturunkan di kota tersebut. Wa hadhil mawadi hiya mawatinu aktsarul anbiya fahiya ardun nubuwati wa mahbitur risalat. Dan tempat-tempat yang telah disebutkan seperti negeri Syam, ya, kemudian Gunung Sina adalah tempatnya para nabi, diturunkannya wahyu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat setelahnya, silakan dipindahkan halamannya, halaman ke-32. Selanjutnya, ya, sebaik-baik bentuk. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 hal pada ayat-ayat sebelumnya. Ya, wattini, demi buah tin, wazaitun, demi buah zaitun, kemudian waturi sinin, demi gunung Sinai, kemudian wahadal baladil amin, yang keempat sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini demi kota Mekah yang aman. Tujuannya adalah untuk menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ya. Di antara bukti manusia diciptakan dalam bentuk yang paling indah, bentuk yang paling baik, adalah manusia diciptakan dalam bentuk tegak. Ya, tegak jika berdiri. Ya, berbeda dengan hewan yang pada umumnya. Ketika mereka berjalan dalam keadaan bungkuk atau merunduk. Ya, baik itu hewan yang berkaki 2 ataupun berkaki 4. Ya. Ini sekaligus bantahan terhadap teori Darwin, ya, yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari monyet. Kalau misalnya seandainya teori yang dikatakan Darwin tersebut itu benar, tentunya monyet yang sekarang pasti berbeda bentuknya dengan monyet yang dahulu. Namun pada kenyataannya tidak ada perbedaan antara monyet yang ratusan atau ribuan tahun yang lalu dengan monyet yang sekarang. Kalau misalnya dia melihat mukanya, kemudian dia mirip dengan monyet, ya mungkin dia sendiri. Namun secara umum tidak. Ya. Dan bukti bahwasanya manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan adalah manusia itu makan dengan tangannya. Dan ini berbeda dengan hewan yang makan dengan mulutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan manusia yang memiliki akal yang cerdas. Dan ini juga berbeda dengan hewan yang tidak sepandai dan secerdas manusia. Kemudian manusia juga memiliki lisan. Ya. Sehingga ia bisa mengungkapkan apa yang ia inginkan. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga pada diri kalian
Afala tubsirun. Tidakkah kalian memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kemudian kata muallif rahimahullah hafizahullah taala, thumma dzakara jawab al-qasam fi qawlihi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu telah diciptakan dalam sebaik-baik penciptaan. Fasawwahu Allahu wa adalah wa fatarahu ala tauhidih. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya, memperbaiki ciptaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan fitrah manusia tersebut ala tauhidih, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah kembalikan ia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka jahanam jika dia kufur. Dan inilah inti pembicaraan dari surat At-Tin. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa perkara. Tujuannya untuk mengingatkan manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala juga mengembalikan manusia tersebut ke tempat yang paling rendah jika dia kufur dan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan, ya, tafsiran dari asfala safilin. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asfala safilin adalah masa tua. Ya. Karena masa tua adalah masa kepikunan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia bahwa mereka itu diciptakan dengan tubuh yang kuat, yang indah. Namun manusia akan dikembalikan kepada masa tua, yaitu kepada kepikunan. Masa pikun adalah masa ketika orang-orang, ya, yang sudah tua, mereka itu bersikap seperti anak-anak. Ya, bersikap seperti anak-anak. Ya, mudah lupa, kemudian suka marah, dan lain sebagainya. Ini pendapat sebagian para ulama. Kemudian di antara pendapat yang lain, yaitu pendapat yang dipilih oleh penulis, tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan ia dengan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka jahanam. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang kafir yang telah diberikan kenikmatan, ya, seperti tubuh yang sehat, ya, akal yang cerdas, kemudian badan yang kuat, tapi ketika mereka kafir dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ia ke neraka jahanam yang merupakan tempat yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, di sini disebutkan kata muallif wa taqwimul ahsan alladhi khuliqa alaihi al-insanu naw'an.
bentuk indah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat ini yang pertama adalah ahaduhuma at-taqwimul ahsan lahu fi suratihi adh-dhahirah mimma ju'ila alaihi min suratin fi khilqatihi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Sebaik-baik ciptaan tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebaik-baik ciptaan secara zahir, ya, dari bentuknya, hidungnya ya ada di wajah, mulutnya juga ada di wajah. Kalau misalnya hidungnya ada di perut gimana? Ya mulutnya ada di punggung. Kemudian ya disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara zahir. Kemudian secara batin ya wa taqwimul ahsan fi suratil batinah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah manusia itu adalah sesuai dengan fitrahnya agama Islam, yaitu dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang lebih sempurna, yang lebih baik, yang lebih indah kecuali dia berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, maka mereka mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Ya. Maksudnya tidak pernah dikurangi, ya. Kemudian pahala mereka tidak pernah terputus. Kemudian pahala mereka juga tidak ada batasannya. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat, kata muallif rahimahullah taala, fa innahum la yuradduna ilaiha bal jazaohum ma akhbaru anhu biqaulihi falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya mereka mendapatkan pahala ya yang tidak ada putus-putusnya. Ay lahum ajrun la yashubuhu kadarul man wa la yulhiquhu al-inqita' wa dhalika fi jannatin na'im. Dan itu akan mereka dapatkan ketika mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fama yukadzibuka ba'du biddin wa huwal hisab wal jazaa'u 'alal a'mal. Itu hisab dan pembalasan terhadap amalan. فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت به من الجزاء بالجنة والنار وأنت قد خلقت في أحسن تقويم أليس الله بأحكم الحاكمين في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر. Ya, para ulama menyebutkan bahwa kata ganti pada lafaz fama yukadzibuka, ya, kalau kita terjemahkan maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu wahai Muhammad tentang hari pembalasan. Ba'du biddin, ya, setelah adanya
keterangan-keterangan tentang hari pembalasan tersebut. Ya, kata ganti pada kata ganti pada kalimat fama yukadzibuka itu kembali, ya, para ulama ada menyebutkan itu kembali kepada orang kafir. Ya, sehingga maknanya, ya, fama yukadzibuka, apa yang menyebabkan engkau wahai orang kafir, ya, mendustakan hari pembalasan. Dan juga ada yang mengatakan, ya, sebagian ulama ahli tafsir, bahwa kata ganti pada kalimat kaf itu kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maknanya itu apa yang membuat mereka mendustakan engkau wahai Nabi Muhammad. Padahal engkau telah membawakan Al-Quran, telah membawakan hujjah, dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang kafir mereka tetap mendustakan hari pembalasan. Kemudian di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah Subhanahu wa taala hakim yang paling adil? Coba dipindahkan halamannya. Ya, halaman 36 coba. Ini halaman 35 ya. Sudah habis ya? Ya, sudah habis. Di halaman 35 dari terakhir ya. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala hakim yang paling adil? Hukum Allah adalah hukum yang paling adil. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyamakan antara dua manusia, yang satunya rajin beribadah, beramal saleh, tidak melakukan maksiat, tidak menzalimi orang lain. Sedangkan manusia yang lainnya, yang satunya lagi, rajin melakukan maksiat, suka menzalimi orang lain, ya, malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha adil, ya, sehingga dia pasti membedakan antara dua orang tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga Maha hikmah, Maha bijak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memutuskan suatu hukum kecuali ada hikmah terbaik di balik hukum tersebut, yang mungkin saja tidak diketahui hikmahnya oleh sebagian manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membiarkan, pasti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia tujuannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka selama di dunia. Orang yang beriman, mereka akan menggunakan segala nikmat dan keindahan tubuhnya fi ahsani taqwim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia gunakan matanya untuk melihat
perkara-perkara yang dihalalkan, ia gunakan lisannya untuk mengucapkan perkataan yang baik, ia gunakan nikmat itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia dikembalikan ke tempat yang yang tinggi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Allah khairan ya. wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wabarakatuh. Jazakumullah khairan.